Yang jelas memang 3 opsi itu berkembang. Selain Perpu juga sempat disebutkan legislative review, kemudian juga sebelumnya ada judicial review, sesuatu yang sudah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, tetapi kemudian karena belum dinomori undang-undangnya, maka Mahkamah Konstitusi menyebutkan harus diajukan ulang atau kemudian ada proses yang harus dilakukan. Yang jelas Bang Joni, wacana ini sudah merasuki ruang-ruang publik. Apa alternatif solusi yang bisa ditawarkan? Kalau hanya ada 3 jalur itu secara konstitusional. Kalau pilihannya legislative review panjang sekali. Dan saya kira itu bukan pilihan yang tepat. Kalau pilihan Perpu itu kewenangan presiden, tapi saya bisa memperkirakan proses politik yang juga bisa bergerak sangat dinamis di situ. Karena ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak setuju, dan ada proses politik yang panjang. Tapi kalau jalurnya jalur judicial review, emang MK didirikan untuk menyelesaikan itu. Dan ingat, begitu dibawa ke jalur judicial review tentu ya dengan argumen-argumen dan landasan yang kuat. Nanti di sana ada proses persidangan, pemerintah dan DPR hadir sebagai defendan di sana. Nah hasil keputusannya apa? Dan keputusan MK final dan mengikat. Nggak ada satu yang bisa challenge itu. Harus dilakukan. Dan menurut kami itu betul. Itu tepat kalau itu pilihannya. Terserah presiden ya. Namun kalau masih nanti di keputusan MK ada hal-hal yang dirasa kurang, proses legislative review bisa dilakukan setelahnya. Kenapa sekarang memaksakan Perpu yang kita bisa memperkirakan ada proses politik panjang yang bisa melelahkan kita? Kenapa itu yang dipaksa? Itu bisa juga menyudutkan presiden dan menempatkan presiden di posisi yang tidak ideal. Anda merasa sekarang posisi presiden sudah seperti itu? Menyudutkan DPR, dua-duanya pembuat undang-undang, di posisi yang tidak ideal. Kalau Perpu yang diterbitkan, misalnya presiden mengambil keputusan menerbitkan Perpu, dan ada 2 pilihan di DPR. Menyetujui Perpu dan dia berjalan normal, tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi kalau kontennya daripada Perpu di-challenge di DPR, karena DPR tidak bisa menambah, tidak bisa mengurang, ya, tidak bisa hanya setuju dan tidak setuju. Dan ada substansi yang menurut proses politik di DPR tidak patut dan ditolak, proses politiknya luar biasa hebatnya. Kenapa resiko itu harus diambil? Apa? Dan saya malah bertanya, Joni, kenapa itu dipaksa? Saya mau menyambung ke sana. Ya. Kalau Perpu dikeluarkan presiden tetapi kemudian ditolak DPR, apa konsekuensi paling parahnya? Ya berarti bergerak lagi, men-trigger mahasiswa untuk pindah dari presiden ke DPR, ribut, bakar-bakar lagi, korban lagi. Kenapa itu harus ditempuh? Kenapa harus ditempuh itu? Sabar saya selesaikan. Untuk negara ini solusi yang tepat, yang tenang, yang damai, dan kepastian hukumnya jelas, judicial review di MK. Jelas sekali itu. Kenapa itu tidak menjadi pilihan? Dan saya yakin itu sudah disiapkan juga. Pasti sebagai alternatif sudah disiapkan. Mahasiswa sudah ke sana. Sekarang jangan paksa-paksa presiden lah. Biar presiden tenang untuk menentukan pilihannya. Dan apakah ya konsekuensi terburuknya adalah mahasiswa bergerak lagi, bakar-bakaran lagi dan sebagainya? Tidak ada memaksa presiden. Tapi ada yang aneh Mbak Nana memang. Tadi ditolak Perpu karena maunya harus ada undang-undang dulu. Baru keluar Perpunya kan begitu ya. Tetapi di MK nggak ada pernyataan yang sama terhadap partai politik. Kenapa proses pengujian sedang berjalan di MK? Padahal belum diundangkan. Di MK kan kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini undang-undangnya belum ada, tetapi prosesnya sudah berjalan. Nah harusnya logika yang sama disampaikan oleh partai politik ke MK. Tunggu dulu MK. Tunggu undang-undangnya disahkan baru prosesnya berjalan. Ini sidang pertamanya sudah berlangsung. Dan itu dimajukan 2 minggu dari jadwal sesungguhnya. Nah, dan yang Anda tangkap? Saya komentar langsung ya. Kalau proses di MK itu domain MK. Jangan minta DPR paksa. Tapi MK pasti mengetahui aturannya. Makanya sidangnya barangkali menurut perimbangan MK ini belum tepat. Sehingga diundur. Itu kewenangan MK. Jangan lagi minta DPR intervensi MK. Keliru juga. Ahli-ahli ini ya. Tolong letakkannya dengan baik, jangan membuat rakyat bingung, jangan mengakibatkan rakyat diprovokasi, jangan membuat kebohongan di hadapan publik. Kita dengarkan. Jangan, mohon maaf ya. Ya, tadi kan saya mau menjelaskan bahwa kritik terhadap Perpu adalah undangkan dulu, dijadikan dulu barangnya itu menjadi undang-undang. Nah di MK sudah berjalan prosesnya tanpa pengundangan, objeknya itu tidak ada secara hukum. Lalu apa yang dipersidangkan? Kan harusnya kita semua bertanya,
apa yang menyebabkan MK menyidangkan sebuah proses pengujian terhadap undang-undang, tapi objeknya belum ada. Oke. Dan itu dimajukan prosesnya. Pertanyaan besarnya adalah kecurigaan publik bisa beralasan. Kenapa? Karena MK dipilih 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden. Oke, saya ingin Anda menjawab, apakah konsekuensi kalau keluar Perpu dan ditolak DPR, apa yang akan terjadi setelah itu? Saya pikir kalau kemudian sampai ke DPR biasanya menyetujui. Nah, ini Lebih banyak data dari Perpu yang dikeluarkan Presiden disetujui menjadi undang-undang oleh DPR. Jadi kekhawatiran yang tadi disebutkan oleh Sekjen Nasdem, Tidak ada. ya karena bukan dia anggota DPR-nya, jadi dia boleh saja senang. Saya kan bilang kata. Boleh. Secara teoritis dan secara konstitusi dimungkinkan. Oke. Jadi jangan bilang tidak. Oke, saya ingin Itu tanya, dimungkinkan. kalau begitu saya ingin tanya kalkulasi politiknya ke pakar politik. Kalkulasi politik yang Anda baca dari situasi seperti ini, apa saja, Mas Jayadi? Dinamis sekali. Jadi saat ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama, pelantikan presiden belum terjadi. Yang kedua, presiden kan bisa memiliki beberapa waktu, timing untuk mengeluarkan Perpu itu. Misalnya presiden sudah punya kecenderungan misalnya mau Perpu atau tidak Perpu, tentu presiden akan menghitung kapan mengeluarkannya. Kalau presiden ingin mengeluarkannya sekarang, kalau presiden ingin mengeluarkannya sekarang, maka misalnya presiden ingin Perpu. Kalau ingin mengeluarkannya sekarang, tentu dia akan berhitung, ya, ada berhitung. Pertama harus tanda tangan dulu. Ya. Kalau dia sudah tanda tangan, apakah mengeluarkannya setelah tanggal 17 sebelum pelantikan atau setelah pelantikan? Setelah pelantikan, apakah sebelum pengumuman kabinet dan sebagainya. Presiden pasti punya hitung-hitungan itu. Nah, tentu dalam proses itu yang pasti dipikirkan presiden juga, apakah DPR menerima atau menolak gitu. Nah, kita nggak tahu apakah DPR yang sekarang misalnya kesannya tidak ingin ada Perpu misalnya ya, apakah betul-betul akan menolak atau tidak? Kan itu sangat tergantung kepada proses dinamis yang terjadi ketika itu. Karena politik semuanya bisa berubah. Iya. Tadi oposisi mungkin saja jadi menteri. Oh bisa. Kita kembali sesaat lagi.